11 hari Jumat, saya sedang berada di SMP Lokon. Kita melakukan pemutaran film, Science Film Festival dan juga eksperimen Gelas Magnus dan Gerak Witzer. Kesan-pesannya sangat antusias sekali. Adik-adik dari SMP Lokon 1 ingin sekali kembali lagi tahun depan ke Tomohon, ke SMP Lokon. Semoga ada kesempatannya. Jadi hari ini sangat menarik, teman-teman sangat antusias dan juga mereka sangat kreatif dan juga bekerja sama dengan sangat baik. Harapannya semoga tahun depan bisa kesini lagi. Terima kasih untuk SMP Lokon. Dadah! Festival Indonesia dari Goethe Institut Indonesia. Selamat datang di kampus Los Dito, Lokon Santo Nikolaus Tomohon, khususnya di SMP Lokon. Ternyata Sri Kandi ini cuma sendiri. Nah, Mbak Deborah ini dibantu oleh Mbak Jihan, mahasiswi UMC SMP Lokon Santo Nikolaus, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Lokon. Yayasan Pendidikan Lokon ini mengelola sekolah, 1 SMP Lokon, 2 kakak kami SMA Lokon, dan yang ketiga Sekolah Asrama Taruna Papua di Timika. Jadi Goethe itu pusat kebudayaan negara Jerman. Kita ada di lebih dari 120 negara. Salah satunya di Indonesia itu ada di Jakarta, pusatnya itu tempat kakak kerja, dan satu lagi di Bandung. Nah, kami itu bergerak dalam bidang kultur dan bahasa Jerman. Cuma mau di sini kita nonton sama-sama salah satu proyek terbesar Goethe Institute dilaksanakan di 23 negara lainnya, di Asia, di Afrika, di Amerika Latin, dan di Australia juga ada. Ya, tapi di Indonesia itu salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Benar dong buat kami ingin mengajak semua anak untuk mencintai sains. Siapa yang suka sains? Angkat tangan. Oh, banyak di sini apa ternyata yang suka sains, luar biasa. Jadi, oke, diulangi lagi. Ya, jadi kita pengen supaya kita hari ini belajar sains dengan cara nonton film. Ya, dan juga nanti akan ikut eksperimen sains sederhana. Mungkin beberapa teman kalian yang sudah pernah ikut kemarin bersama dengan Dinas Pendidikan Tomohon sudah merasakan luar biasanya. Tapi aku mau hari ini harus lebih semangat lagi di SMP Lokon, oke? Oke, tadi udah kenalan sama Kak Deborah. Ada yang tahu nama saya siapa? Oh, yang kemarin udah ketemu, kenal ya? Siapa? Siapa? Oke, halo semuanya yang belum ketemu sama saya. Nama saya Jihan. Kalian bisa panggil saya Kak Jihan. Saya dan Kak Deborah merupakan perwakilan dari Goethe Institut Indonesia untuk acara Science Film Festival. Ada yang tahu tema SFF tahun ini apa? Kemarin datang dia. Apa temanya? Agenda dari restorasi sistem dan BBB. Oke, betul ya. Agenda dekade restorasi ekosistem dari PBB. Restorasi itu apa sih? Pengembalian. Apa yang dikembalikan? Ekosistem. Ekosistem kita apa aja? Air. Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Danau. Gunung. Apa lagi? Hutan. Apa lagi? Tanah. Apa lagi? Udara. Apa lagi? Nah, itu dia yang akan dari kalian sebutkan, ekosistem kita itu yang akan kita coba untuk pulihkan kembali, kita sembuhkan kembali ekosistem kita yang sudah rusak, yang sudah hancur, serta kita menjaga ekosistem kita yang masih utuh, yang masih sehat, yang masih subur gitu. Kalian mau sih Tomohon dingin lagi? Sekarang udah agak panas kayaknya ya. Kita sepakat mau mendinginkan kembali Tomohon? Sepakat ya? Oke, coba bisa tuh, sepakat? Sepakat ya, kita mendinginkan kembali Tomohon. Karena teman-teman bersemangat, kita punya tagline nih. Elizabeth punya tagline, jadi kalau saya
adalah Science Film Festival Indonesia 2023. Saya 2023. Oke, sudah semangat. Kita bisa langsung nonton trailer dari SFF tahun ini. Udah penasaran? Kakak Umi berkata, kalau desa tidak kalah menarik dengan kota, kenapa banyak orang desa yang bersekolah di kota dan tidak mau kembali ke desa? Betul juga. Sepupu Boni pun sudah pindah ke kota untuk bersekolah. Selamat pagi. Umi? Loh, wajah mereka kok kotor? Aduh, pasti mereka lupa mematikan lampu minyak kemarin malam. Ayo cuci muka. Tunggu, air harus ditimba dulu dari sumur. Tidak hanya berhenti di situ, Uni pun dengan aktif mengajak para sarjana baru dari universitas untuk mengenal lebih dekat dan mencintai desa. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, mengapa tidak membangun pembangkit listrik tenaga air berskala besar yang berkapasitas jauh lebih besar untuk desa saja? Ada banyak sekali pertimbangan memilih pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro tidak mengubah ekosistem sungai. Semua ikan dan makhluk hidup lainnya tetap bisa hidup. Pembangkit listrik tenaga air berskala besar gambarannya seperti ini. Selain memakan dana besar, pembangkit listrik mengubah ekosistem sungai, hutan, serta pemukiman penduduk. Bendungan besar ini harus menggenangi lahan yang dulunya bisa hutan atau pemukiman penduduk, sehingga sering harus menggusur penduduk. Karena aliran sungai diubah, ada kelompok ikan yang tidak bisa hidup lagi. Jika sampai bendungan ini rusak, ada bahaya banjir yang dapat melanda desa. Setelah pembangkit listrik ini berjalan, warga desa pun dapat mengelola desa. Listrik adalah sebuah kata kecil yang menawarkan rangkaian jawaban ini. Sekarang ini, Uni telah menerangi 60 desa dengan listrik. Dan dia akan menerangi lebih banyak lagi. Hidro yang dibuat oleh Bu siapa? Bu Bumi itu beneran ada loh. Beliau beneran menerangkan 60 desa yang ada di Indonesia. Waktu opening SFF, Bu Buni itu hadir ya Pak? Bu Buni hadir menonton bersama kami gitu. Jadi kalian sudah terinspirasi dari SMP Lokon ingin menghasilkan apa kira-kira? Listrik juga, ya? Menggunakan caranya Bu Buni, nanti dicoba ya. Nah, kita juga bisa nih menghasilkan sesuatu, memanfaatkan alat bahan yang ada di sekeliling kita. Kita akan masuk eksperimen pertama, namanya gelas maklus. Saya butuh 6 orang. Dari sini 3 orang, dari sini 3 orang. Boleh? Ada yang pilih deh. Oh, yang kemarin gak boleh. Kalau saya lepasin ini, arahnya akan kemana nih? Yang kemarin datang, kita kasih spoiler ya, bikin aja deh. Kemana? Ke samping. Dari sini kemana? Ke atas, bawah, ke atas, dari sini, ke atas, sepakat ke atas nih, di sini ke samping,
saya Nadine dan Nadine. Halo perkenalkan, nama saya Kiri Gugus dari kelas 7A. Halo perkenalkan, nama saya Ketua dari kelas 7C. Halo, perkenalkan nama saya Nataniel Dewi Gunawan dari kelas 9A. Kelas 7C, mana kelas 7C suaranya? Kelas 7D. Kita coba lagi ya. Kasih sampai di atas suji hujan. Kenapa tadi lontarannya Reno itu bisa naik ke atas terus turun ke bawah? Kenapa? Dia gravitasi. Dia lebih terus. Boleh dijelasin? Durasi ini bukan sebuah kayak gini aja, tapi dia berputar. Nah, perputaran itu yang disebut sebagai efek Magnus. Karena perputaran tersebut, tekanan di atas dan di bawah, tekanan yang ada di atas dan di bawah itu berbeda. Yang di atas kecil, yang di bawah besar. Karena yang di bawah besar, tekanannya besar, sehingga dia bisa naik menghasilkan gaya apa? Karena dia besar, ini kecil, gitu kan? Jadi dia naik ke atas, berputar di atas, lalu turun ke bawah karena gaya apa? Jadi dia naik karena apa tadi? Gaya apa? Ya, dia naik karena gaya apa? Lalu berputar karena efek Magnus, lalu turun karena gaya gravitasi. Pintarnya, kalau gitu kita bisa lanjut. Beberapa hari lalu, seekor kupu-kupu dewasa terbang ke sini, bertelur, dan dari telur itu lahir ular. Ini anak-anaknya. Tidak mirip induknya ya. Tapi mereka akan berubah sebentar lagi. Mereka akan menjadi kupu-kupu. Tetapi masih nanti. Sekarang mereka harus tumbuh dulu. Dan untuk tumbuh, mereka butuh banyak makanan. Mereka tak perlu mencari jauh-jauh, karena induknya memastikan anak-anak ular lahir di dekat tumbuhan Asclepias, yang merupakan makanan kesukaan mereka. Dengan rahangnya, ular memotong serpihan daun dan bunga, lalu mereka kunyah dan telan perlahan. Dari tumbuhan itu, ular mendapatkan gizi dan energi yang diperlukan untuk tumbuh. Mencari makanan sepertinya mudah untuk ular, tapi apa yang dilakukan oleh
Kalian masing-masing pegang dua, terus kalian coba satuin. Diapain? Kamu apain? Ditempel ini dengan cara? Ditempel ini dengan cara? Ditekan. Diberi tekanan. Tekan. Ditekan. Yang sebelah sini caranya diapain? Ditekan. Ditekan, diberi tekanan. Oke, boleh kasih ke temennya kalau udah nyatu. Ini ada dua ya. Kalian ada dua. Ada. Kamu mau coba? Ayo. Coba. Coba kita buktikan. Katanya ditempelin aja. Ditempelin ini gimana tuh? Dicoba, dicoba. Kira-kira ada yang tahu ini terjadi karena proses apa? Dari cairan menjadi beku. Ini kan tadinya beku, bukan cairan. Berarti gimana nih? Dari beku menjadi cair, beku lagi. Oke, ada yang tahu proses itu namanya apa? Beku, cair, beku lagi. Apa? Restorasi? Bukan. Bukan. Tapi depannya dari re juga. Depannya dari re, tinggal belakangnya apa? Bukan. Re, belakangnya si. Namanya adalah regelasi. Regelasi. Jadi daripada beku menjadi cair, beku lagi. Itu namanya regelasi. Proses dari beku, cair, beku lagi. Jadinya dia bisa nyatu. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke tantangan yang kedua. Kalau coba, jadi di sini saya sudah ada Tanpa memotong. Saya masuk di dalam. Kak. Tidak. Kak. Kak sudah kak. Kak. Itu pakai dua balok. Kita pakai satu balok aja. Satu bang. Bisa. Yang di belakang ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Yuk. Ayo. Jadi tadi yang temannya tadi regulasi itu proses apa? Beku, cair, beku lagi. Jadi tadi yang dikasih tekanan sama temannya kan ada yang di bawah benang nih. Ditekan sama dia, jadi yang di bawah benang yang tadinya beku menjadi apa? Cair. Kalau diberi tekanan ya, setelah dia cair karena sebelahnya itu di atasnya masih beku, jadi dia membeku lagi. Jadi tadi kalau misalnya benang itu pegang, atasnya situ sudah rata, beku semua. Karena situ sudah ditekan, cair, beku lagi, cair, beku lagi. Jadi di atas itu sudah es semua. Kalian tahu gletser?
besar banget yang tahu yang itu kalau yang di gunung es yang ada di gunung kalian tahu juga es yang di atas gunung kira-kira es yang di atas gunung itu bisa bergerak atau enggak? Bisa, tapi bukan longsor. Kira-kira bergeraknya gimana ya? Ada yang tahu? Mencair, beku lagi, mencair lagi. Betul, jadi es yang ada di gletser itu ternyata bisa bergerak lama-kelamaan karena kan dia bertumpuk terus. Ditekan lagi, sama kayak eksperimen tadi, karena ditekan, paling bawah menjadi cair. Tapi karena sekelilingnya masih beku, dia nggak tahan jadi cairan, akhirnya beku lagi, cair lagi, beku lagi karena diberi tekanan. Jadi lama-lama dia bergerak ke bawah, lalu yang mencair itu menjadi aliran sungai. Aliran sungai itu nanti berhulunya kemana? Ke laut. Itu yang menghasilkan ketinggian air laut itu bisa menaik gitu. Kalau di Jakarta kan katanya isunya Jakarta akan tenggelam. Kota saya nih, kalian mau bantu gak sih kota saya dan Kadipura agar tidak tenggelam? Mau ya? Bantu kami ya, bantu kami yang di Jakarta ya. Setiap sore bisa disirami. Bantu kota-kota lainnya untuk memulihkan ekosistemnya, boleh? Bisa? Kalau misalnya pemanasan global itu terus terjadi, tadi hewan-hewan yang kalian tonton di Animal Intelligence itu akan punah, teman-teman. Kayak kodok, kalau misalnya ketinggian air laut meningkat terus, gimana rumah mereka? Udah nggak punya rumah lagi. Tadi ada hewan apa lagi selain kodok? Buaya, ada buaya. Ada apa lagi? Kalau hiu dari laut ya aman. Kita yang di darat, hewan-hewan yang di darat, gitu. Iya. Hewan-hewan yang di darat, kalau misalnya ketinggian air lautnya terus meningkat, kita lama-lama akan kehilangan rumahnya. Hewan-hewan tersebut juga akan kehilangan. Dan kita setuju untuk mencegah hal itu terjadi, setuju untuk tetap menyediakan hewan-hewan yang ada di darat rumahnya mereka. Setuju? Kita reboisasi, setuju? Reboisasi tahu ya? Penanaman kembali apa? Hutan jangan ditebang, oke? Kurangi penggunaan plastik juga, setuju? Setuju ya, kurangi penggunaan plastik, kurangi penggunaan transportasi umum, publik. Transportasi apa? Yang dikurangi? Pribadi. Jadi kalau ke sekolah jalan kaki aja ya, atau naik sepeda. Bisa? Di sini siapa naik sepeda ke sekolah? Oh, jalan kaki ada? Orang aja dekat ya. Biar sehat, oke? Selain menyehatkan badan, kita juga itu menyehatkan alam, oke? Oke. Sepertinya sudah berhenti untuk sesi 1 ini. Untuk eksperimen hari ini, nanti teman-teman yang masih mau mencoba, ada ya, silakan di follow kami saya follow press. Nanti kalau misalnya kalian mau coba setelah ini, silakan di videoin, di dokumentasi di segmen Instagram kami, nanti akan kita lihat dan repost, oke? SMP Lombok hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Beberapa sekolah untuk mengambil tempat di sini. Disilakan kepada kalian kalau misalnya punya pertanyaan, silakan menanyakan. 2 pertanyaan saja. Baik, perkenalkan nama saya Kiri Kugus dari kelas 7A Outdoor. Saya di sini ingin menanyakan sesuatu kepada Deborah. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, menurut kakak, mengapa
Science Film Festival tahun 2023 adalah agenda dekade restorasi ekosistem dari PBB. Kak mau jawab ya? Mungkin teman-teman juga bisa dengarkan ini. Setiap tahun, ini tahun SFF Science Film Festival di Indonesia itu tahun ke-14. Kita sudah 14 tahun. Jadi kita berharap masih akan terus di tahun kedepannya. Dan setiap tahun itu selalu berbeda-beda. Tahun 2019 itu kita contohnya Humboldt dan Jalan Kehidupan, jadi semua tentang jalan kehidupan. Kemudian selanjutnya kita tentang SDG, tahu ya SDG ya, Sustainable Development Goals, tahu? Tujuan pembangunan berkelanjutan, tahu? Ya, jadi ada banyak sekali tema, tapi kita mengangkat beberapa tema, subtema yang besarnya. Jadi dari situ pada tahun ini agenda dekade restorasi ekosistem kita itu mendukung agenda dari PBB. Agenda dari PBB itu adalah restorasi ekosistem. Tahun 2021 sampai tahun 2030 ya, lanjutan dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu dipercaya oleh para ilmuwan kalau sampai tahun 2030 kita tidak menjaga ekosistem, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Hancur semuanya, tidak bisa dipulihkan kembali karena sudah terlalu rusak. Karena itu kami mendukung agenda ini supaya semakin banyak orang bisa memulihkan ekosistem yang sudah rusak dan menjaga yang masih bagus. Itu kenapa kita mengangkat tema dan 23 negara di dunia juga mengangkat tema ini yang sama. Agenda dekade restorasi ekosistem berarti sampai ke 2030 kita akan terus mengamalkan bahwa restorasi ekosistem harus dijalankan. Itu jelas deh. Juga dari mereka. Pertanyaan saya adalah mengapa kalau ternyata ini bisa merusak lingkungan, mengapa terus dikembangkan? Yang merusak lingkungan apa aja maksudnya? Teknologi, apa pengembangan hutan. Sebenarnya itu harus bisa ditanyakan kepada para pemerintah. Jadi dari Good Institute kami ingin mengajarkan bahwa misalnya kita membuat dam yang tadi di Village Illuminato ya, kalau kita membuat itu bisa terjadi apa? Desa-desa bisa hancur atau ada banjir, biota-biota laut bisa tidak punya tempat tinggal lagi. Karena itu kami mengajarkan bahwa kita harus menggunakan teknologi yang sustainable, yang bisa berkelanjutan, artinya tidak merusak lingkungan separah yang kalau misalnya orang menebang hutan atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kita mau mengajarkan sains itu harus yang bisa juga melindungi seluruh ekosistem baik manusia, hewan, binatang maupun daratan dan lautan seperti itu. Jelas tadi? Oke, baik. Sudah? Mohon satu Nikolaus pemohon. Jadi langsung saja karena waktu kita cukup terbatas, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Good Institute yang sudah hadir pada hari ini. Khususnya juga pada Kak Jihan dan Kak Deborah, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini dan sudah memberikan kami edukasi pada hari ini. Kemarin juga sudah ada beberapa siswa dan siswi yang datang ke Wali Mekra untuk menyaksikan science film. Memang film yang ditayangkan oleh kakak sangat bermanfaat bagi kami dan juga mengedukasi bagi kami. Dan juga ada beberapa materi-materi yang memang sangat dapat mengedukasi kami siswa dan siswi yang berada di SMP Lokon. Banyak juga hal-hal baru yang kita pelajari dari kegiatan yang kami adakan pada hari ini. Sukses selalu juga untuk Kak Jia dan Kak Deborah, dan semoga tiba di Jakarta dengan selamat. Semoga juga kami bisa berjumpa lagi. Terima kasih.